Halo pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyebab toko buku Gunung Agung dan toko buku lainnya pada tutup. Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini. Tapi sebelum dimulai, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Terima kasih. Jadi total admin sudah menemukan sekitar 5 penyebab kenapa toko buku Gunung Agung dan toko lainnya juga pada tutup. Nah, ini mungkin pemirsa yang juga ada masukan dari lebih dari 5 ini, silakan tinggalkan di kolom komen ya. Nah, kenapa toko buku Gunung Agung dan toko buku lainnya ini pada tutup ya? Alhamdulillahnya Gramedia masih buka ya kan. Nah, ini kenapa ini bisa terjadi? Silakan, kalau admin sih sudah menemukan 5 faktor penyebab, tapi ada kemungkinan pemirsa juga ada sumbangan faktor-faktor lain ya yang lebih bagus tentang mengapa toko-toko buku ini tutup gitu. Beberapa toko buku juga sebelumnya selain Gunung Agung ini juga sudah tutup ya. Kita tahu toko buku Kinokuniya ya, jaringan toko buku asal Jepang ini itu juga sudah terlebih dahulu menutup gerainya di Plaza Senayan sejak tanggal 1 April 2021. Kemudian toko buku Kinokuniya juga, jaringan asal Jepang juga, ini juga menutup toko bukunya juga di Pondok Indah Mall ya. Ini juga ditutup. Kini toko buku Kinokuniya ini hanya tersisa toko fisik ya di Grand Indonesia serta penjualan via online atau daring. Kemudian kita lihat juga toko buku Togamas ya. Ini juga mereka mulai menutup tokonya ya per 26 Juni 2022. Ini yang ditutup juga tidak hanya toko fisik ya, toko fisiknya tutup, toko online-nya pun tutup ya, Togamas. Belum tahu nanti mau bergerak di bidang apa lagi nih. Karena semuanya toko fisik maupun toko online juga tutup dari toko Togamas. Nah, ini juga toko buku Gunung Agung yang sejak zaman kemerdekaan sudah berdiri akhirnya nyerah juga di tahun 2023 ini. Apa sih penyebabnya? Ya, yang pertama, ini ada 5 faktor ya, 5 penyebab ya. Yang penyebab pertama, admin menduga bahwa generasi milenial sekarang saat ini ya, Gen Y, Gen Z, generasi milenial itu tidak terlalu hobi atau suka membaca sesuatu yang terlalu panjang seperti buku ya, terlalu tebal atau terlalu panjang, tidak terlalu hobi. Jadi generasi milenial sekarang tuh lebih pengennya yang cepat-cepat saja. Jangankan buku, video pun untuk ukuran YouTube terlalu lama ya bagi generasi milenial, Gen Y maupun Gen Z. Jadi video pun senangnya yang TikTok seperti itu. Jadi tidak seperti generasi kita dan sebelumnya, mungkin yang hobi berlama-lama untuk membaca buku ya, dimana menamatkan satu buku itu kan tidak bisa sehari 2 hari ya. Bahkan untuk buku-buku yang cukup tebal ya, kita untuk sekedar menamatkan saja itu perlu waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan dengan fokus yang intens. Artinya kita tiap saat kita baca, tiap saat lagi tutup, ada kesempatan lagi baca lagi, seperti itu. Tidak kemudian baca selembar 2 lembar
langsung ditaruh di lemari. Nah, kapan tamatnya ya kan? Seperti itu. Jadi itu pun saja sudah memakan waktu lama. Belum menghayatinya, itu kadang-kadang yang apa yang kita baca lupa. Artinya kalau memang dalam tahap penghayatan, maka kita harus mengulanginya lagi, menggarisbawahi mana yang penting-penting dari buku itu ya kan. Ini yang tidak ada di generasi milenial, tidak suka membaca ataupun menekuni sesuatu yang menurut mereka terlalu lama dan terlalu panjang ya, terlalu lebay gitu. Terus itu faktor pertama ya. Faktor kedua adalah konsep toko buku yang hanya menjual buku fisik menjadi out of date atau obsolete ya, ketinggalan zaman. Sekarang ini generasi yang sekarang pengennya toko buku tidak hanya menjual buku, tapi dia juga untuk tempat kumpul-kumpul, tempat komunitas dan lain sebagainya. Bukan tempat secara tempat hanya untuk membeli kertas atau buku fisik gitu, tapi bahwa tempat ini memang tempat komunitas, tempat kumpul-kumpul, bisa nongkrong, bisa meeting, janjian atau ketemuan, ngopi-ngopi gitu kan di situ. Nah, itu yang rupanya tidak ditangkap dengan baik oleh para toko buku ini ya. Itu faktor kedua. Kemudian faktor ketiga yaitu jelas toko buku fisik ini kalah bersaing dengan e-book ya kan. Kemunculan e-book sangat merajalela, di mana keunggulannya adalah e-book ini dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan buku fisik. Bahkan kalau e-book yang bajakannya ya, itu mungkin hampir dikatakan seperti hampir gratis ya. Adapun di Shopee atau di mana-mana yang menjual buku e-book bajakan pun harganya saking murahnya ya hampir-hampir gratis sebenarnya gitu kan. Seperti itu. Jadi ya itulah, kalah dengan buku fisik, kalah dengan e-book ya. Kemudian penyebab ketiga yaitu penyebab keempat juga toko buku kalah bersaing dengan media online ya, literatur pendek atau jurnal pendek. Nah, ini yang di hobi dari para milenial dan Gen Z ya, generasi sekarang. Tentunya mereka pengen yang apa, what's the matter, apa sih sebenarnya. Mereka nggak ingin berlama-lama untuk membaca buku. Mereka adapun kalau lihat buku itu adalah reviewnya. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Jadi generasi sandwich atau generasi instan ini pengennya serba cepat. Apa sih sebenarnya dalam buku itu ya? Misalnya buku How to Win Friends and Influence People. Oke, sebutkan aja poin-poinnya. Apa yang saya harus lakukan dari buku itu ya kan? 1 begini, 2 begini, 3, udah selesai. Dia tidak mau mendalami dengan membaca satu halaman per halaman dari buku tersebut, melihat contoh-contoh kasusnya dan lain sebagainya. Jadi generasi sekarang lebih cenderung untuk cepat gitu ya. Nah, yang terakhir faktor kelima ya, tadi udah keempat. Yang terakhir ya adalah kalah bersaing dengan toko buku lainnya. Jadi bisa jadi ini memang ada kalah bersaingan juga dengan sesama toko buku ya. Jadi toko buku yang tutup ini, buktinya ada beberapa toko buku juga yang masih buka sampai sekarang ya. Yang besar cukup sebut saja, kita sebut Gramedia dan lain sebagainya. Nah, ini juga satu kemungkinan. Demikian bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa semua bisnis, semua apa yang kita lakukan, semua naik turun, ada masanya. Setiap bisnis ada masanya, setiap masa ada bisnisnya, ya kan? Jadi harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kalau kita tidak terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, maka kita
kita akan disikat oleh zaman itu sendiri. Demikian pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggal komen demi kemajuan channel ini. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.